Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, semoga selalu terberkati dan dalam kedamaian dan kesejahteraan. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada hari ini kita akan kembali memantau daerah-daerah penyaluran bantuan PKH tahap 2 dan BPNT tahap kedua hingga hari ini. Sebagaimana Kemensos mengumumkan bahwa hingga hari ini sudah 70% PKH dan Bansos sudah tersalur. Dan Gus Ipul, Menteri Sosial, menyebutkan bahwa minggu depan pencairan sudah tuntas. Nah, sebelum kita membahas terlebih dahulu, saya ucapkan selamat ya bagi KPM yang telah terpilih menjadi penerima bantuan PKH dan BPNT yang telah memanfaatkan bantuannya. Dan yang belum cair dan yang sering cek saldo tapi belum masuk juga, apakah sudah tercoret atau akan ada lagi pencairan susulan? Nah, oleh karena itu simak daerah-daerah sudah terpantau melaksanakan pencairan sampai hari ini. Namun sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang baru bergabung, yuk ikuti channel Info Bansos agar teman-teman mendapatkan informasi aktual dan terkini. Dan yang telah subscribe, komen, like, dan share, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya membangun bersama channel Info Bansos. Baik, kita kembali ke topik mengenai daerah pencairan PKH dan Bansos hingga hari ini. Nah, teman-teman bisa melihat di layar belakang untuk melihat struk pencairan yang diambil tangkapan layarnya hingga hari ini. Dan mengenai progres penyaluran bantuan PKH dan BPNT tahap kedua, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan penyaluran bantuan sosial Bansos tahap kedua segera tuntas pada pekan depan. Minggu depan sudah tuntas, kata Gus Ipul kepada wartawan Kompas kemarin pada hari Selasa 10 Juni 2025 dimuat pada laman kompas.com. Nah, coba kita lihat pernyataan Gus Ipul yang dimuat di harian Kompas hari ini. Bansos tahap 2 sudah tersalur 70%. Mensos pastikan rampung pekan depan. Jakarta, kompas.com. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul memastikan penyaluran bantuan sosial Bansos tahap kedua segera tuntas pada pekan depan. Minggu depan sudah tuntas, kata Gus Ipul kepada kompas.com Selasa 10 Juni 2025. Sebelumnya disebutkan bahwa penyaluran Bansos tahap kedua akan rampung pada 10 Juni 2025. Gus Ipul mengatakan berdasarkan data Kemensos, hingga siang ini sudah tersalur sebanyak 70% Bansos tahap kedua. PKH maupun untuk Bansos sudah di atas hampir 70%, insya Allah, ujarnya. Namun proses pemadanan data terkini dengan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN membutuhkan waktu. Ya, ada proses pendataan. Hari ini, tadi pagi-pagi itu saya cek sudah lebih dari 60% Bansos tersalur. Tapi siang ini saya kira sudah lebih ya, tambah dia. Gus Ipul menjelaskan bahwa proses penyaluran bantuan memang dilakukan secara bertahap karena melibatkan verifikasi data yang ketat. Terkait dengan adanya kendala, Gus Ipul menegaskan bahwa hambatan utama hanya pada proses validasi data. Koordinasi dilakukan secara berlapis bersama Badan Pusat Statistik BPS dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP untuk memastikan ketepatan penerima bantuan. Kalau kendala sih enggak terlalu, kita ngikut data aja. Kendalanya itu data aja, ujar dia. Jadi sebelum salur, koordinasi dengan BPS untuk memastikan data. Setelah clear dengan BPS, kita validasi dengan BPKP lagi, tambah dia. Gus Ipul mengatakan bahwa verifikasi data membutuhkan waktu, apalagi dengan jumlah penerima yang banyak, yaitu sebanyak 20 juta keluarga penerima manfaat atau KPM yang kemudian disaring menjadi 16,5 juta dan dinyatakan valid berdasarkan DTSEN. Nah, dari BPKP diproses lagi untuk dipastikan bahwa data ini benar gitu. Karena verifikasi memerlukan waktu.
dan 20 juta lebih kan gitu penerima digabung, maka bertahap gitu jelasnya. Setelah clear diverifikasi baru kita salur. Begitu modelnya. Biar lebih prudent, tegasnya. Dia menegaskan bahwa proses penyaluran bansos kali ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran sesuai dengan arahan berbagai pihak termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani. Saya enggak tahu yang dulu-dulu penyalurannya bagaimana ya, karena kita ingin prudent. Termasuk Bu Sri Mulyani juga ingin penyaluran bansos lebih prudent semua, jelasnya. Jadi BPKP ikut dari awal juga untuk melihat metode yang kita gunakan dan lain sebagainya, ujar dia. Sebagai informasi, Kemensos telah mencairkan bansos tahap kedua untuk triwulan kedua tahun 2025 kepada 16,5 juta keluarga penerima manfaat atau KPM dengan total anggaran mencapai 10 triliun. Nah, teman-teman, jika melihat pernyataan dari Gus Ipul bahwa ternyata bansos triwulan kedua yaitu PKH dan BPNT terus disalurkan dan diprediksikan akan tuntas minggu depan. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum mencairkan, jangan keburu mengatakan bahwa struk yang beredar di media sosial itu adalah sesuatu yang tidak benar, alias hoax. Masalah percaya dan tidak, itu adalah pilihan teman-teman. Dan video sebelumnya juga kami sudah menampilkan daftar daerah yang telah di SP2D-kan dalam rekapitulasi penyaluran bantuan PKH tahap 2 termin 1. Sekitar 60-70% sudah tercover. Sedangkan antara 30% dan 40% mungkin bisa jadi dari diisi oleh KPM baru yang terus berproses sebagaimana yang terlihat di 6NG operator desa maupun akun 6NG supervisor, dan yang sudah diklaim tersalur kemungkinan besar tidak terpantau di 6NG di daerah-daerah. Begitupun di 6NG pendamping sosial. Tidak ada perkembangan yang bisa diinformasikan. Nah, jadi yang mengklaim bahwa di 6NG desa A atau desa B baru terpantau proses cek rekening, proses SPM dan sebagainya. Bisa jadi adalah KPM hasil validasi baru. Dan sebagai catatan, 6NG yang ada di desa tentunya hanya memantau untuk desanya sendiri, namun tidak mewakili perkembangan penyaluran se-Indonesia yang super duper luas. Ya, bisa jadi satu desa itu diisi antara 100 sampai 200 KPM. Tapi seakan-akan sekian KPM menggambarkan KPM seluruh Indonesia. Bantuan PKH telah kami terima rekap BNBA seluruh Indonesia yang tentunya sudah melalui proses SP2D hingga SI sejak diumumkan penyaluran bansos triwulan kedua yang dimulai dari 28 Mei kemarin. Dan untuk penyaluran bansos triwulan kedua, untuk penyaluran PKH tahap kedua termin 1 ternyata terdapat 5 gelombang pencairan. Sejak resmi diluncurkan penyaluran tahap kedua, sudah mulai ada bukti-bukti struk pencairan di media sosial. Percaya tidak percaya bahwa seperti itulah yang terjadi, dan tentunya kita mengaminkan saja dari harapan pejabat kementerian dan lembaga pemerintah yang memang sudah memberikan sinyal pencairan di tahap kedua telah dimulai. Meskipun memang belum terlihat secara massal pencairan. Meskipun banyak klaim dari orang yang punya akses ke 6NG yang mengatakan bahwa berdasarkan pantauan di 6NG mereka, kemajuannya sampai di sini dan disitulah. Nah, tentunya kita hargai juga karena telah memberikan informasi setidaknya apa yang nampak di akun 6NG yang bisa diaksesnya. Dan hal tersebut mungkin menggambarkan kemajuan update yang ada di desanya atau di kecamatannya. Namun tentunya tidak mewakili untuk daerah lain karena tampilan atau update bisa saja berbeda-beda karena proses verifikasi dan validasi berbeda di setiap daerah bank penyalur yang digunakan atau bahkan juga belum terupdate secara real time. Nah, pihak operator pusat telah merilis BNBA acuan data bayar, khususnya PKH yang bisa dilihat berdasarkan provinsi, kabupaten, kota, bank penyalur, bahkan jumlah KPM dan total nominal yang disalurkan di setiap kabupaten dan bank penyalur. Nah, untuk penyaluran PKH tahap 2 termin 1, di mana di dalamnya memang sudah menggambarkan proses validasi rekening telah dilakukan.
Artinya bagi KPM yang ada dalam DNBA ini secara administrasi positif mencairkan atau akan mencairkan tergantung di respon masing-masing bank penyalur. Nah teman-teman, mungkin cukup untuk informasi hari ini. Semoga infonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.